Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, maskapai Garuda Indonesia mengajukan skema obligasi wajib konversi atau mandatory convertible bond dalam pemanfaatan dana talangan pemerintah sebesar 8,5 triliun rupiah. Dana talangan ini akan dimanfaatkan Garuda Indonesia untuk menopang keuangan di tengah pandemi COVID-19. Dalam program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menyiapkan dana talangan sebesar 8,5 triliun rupiah untuk Garuda Indonesia. Perseroan pun berharap dana pinjaman ini dapat dicairkan dalam tahun ini melalui skema obligasi wajib konversi atau mandatory convertible bond dengan tenor selama 3 tahun hingga tahun 2023. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan, dana pinjaman ini akan digunakan untuk membantu menopang keuangan perseroan yang tertekan akibat pandemi COVID-19. Ya, adalah penting buat manajemen untuk memastikan kita punya cost structure dan fundamental revenue yang lebih kuat ke depannya dan memastikan bahwa perusahaan ini bisa bersaing dan bisa menghasilkan laba yang memadai. Kenapa 3 tahun? Karena kita memprediksi COVID ini 2-5 tahun. Konsensus banyak analis mengatakan diperkirakan 2023 baru ini recovery 100% kembali seperti kondisi 2019. Jadi dana ini yang kita butuhkan untuk ini dan memberi peluang kepada kami untuk bisa menyelesaikan MCB ini dalam kurun waktu 3 tahun. Selain pemanfaatan dana talangan, Garuda juga mengambil pinjaman komersial dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar 1 triliun rupiah. Garuda juga sedang bernegosiasi dengan Kementerian BUMN untuk mengambil fasilitas bridging loan dari Bank Himbara untuk menjaga cash flow perusahaan sampai dana talangan dan pinjaman komersial dicairkan. Garuda Indonesia juga telah melakukan sejumlah langkah efisiensi untuk menjaga kas perusahaan, seperti menawarkan cuti di luar pertanggungan atau unpaid leave bagi 800 pekerja berstatus PKWT, menawarkan pensiun dini bagi sekitar 400 pekerja, mempercepat kontrak kerja 135 pilot, serta pemangkasan biaya operasional lainnya yang bisa membuat perusahaan menghemat dana sebesar 67 juta dolar. Hingga 1 Juli 2020, cash flow perusahaan mencapai 14,5 juta dolar. Pinjaman ke bank dan lembaga keuangan senilai 1,3 miliar dolar, serta utang usaha dan pajak 905 juta dolar. Saldo utang dan pinjaman bank mencapai 2,2 miliar dolar, terdiri dari 905 juta dolar dari operasional, 668 juta dolar pinjaman jangka pendek, dan 645 juta dolar pinjaman jangka panjang. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.